Oke teman-teman, kita lanjut lanjutan dari video yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke ukuran sebaran. Baik, selanjutnya adalah ukuran variasi data, teman-teman. Nama lain dari ukuran variasi data ini adalah deviasi, yaitu nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap rata-rata. Jadi kalau ada dua data, itu walaupun mean atau medianya sama, tidak berarti bahwa eh, tidak ada variasi di dalam kedua kelompok itu. Nanti kita lihat contohnya. Semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula datanya. Nah, selain tendensi sentral yang mean, median, modus, kita juga perlu untuk mengukur variasi pada data. Data dengan rata-rata mean dan median yang sama tidak menjamin datanya sama. Jadi variasinya mungkin berbeda dan perlu pengukuran variasi. Ukurannya ada dua, yaitu yang mutlak dan yang relatif. Yang mutlak ada range, ada mean deviasi, ada varian, dan ada standar deviasi. Sedangkan yang relatif ada koefisien variasi atau namanya COV, jadi coefficient of variation. Ini contohnya teman-teman ukuran variasi data. Yang pertama, lama rawat 10 pasien di rumah sakit di dua rumah sakit. Rumah sakit A min-nya 3,5, mediannya 3 hari. Rumah sakit B nilai min-nya juga setengah, mediannya juga 3 hari. Akan tetapi walaupun mempunyai min yang sama, tetapi pasti ada variasi data yang berbeda. Kita lihat range atau rentangnya rumah sakit A itu 2 sampai dengan 6 hari. Sedangkan rumah sakit B itu range-nya, rentangnya dia dirawat 1 sampai dengan 8 hari. Standar deviasi untuk rumah sakit A adalah 1,27 hari dan standar deviasi rumah sakit B adalah 2,12 hari. Bila teman-teman hanya menampilkan sentral tendensi saja, min-nya saja, yaitu ukuran pemusatan data saja, ternyata kita tahu ada informasi yang missing kalau kita tidak mengikut sertakan ukuran variasi dari data tersebut. Nah, sekarang kita bahas range atau kisaran. Jadi kisaran itu bisa dibilang rentang, yaitu nilai dari terkecil dan terbesar, selisih dari yang terkecil dan terbesar. Ini contoh yang tadi rumah sakit A, maka rentangnya adalah 4 hari. Selisih dari yang terbesar ke yang terkecil, 2 ke 6. Rumah sakit B, rentang antara nilai terkecil dan terbesar, jadi nilai yang paling besar 8, nilai kecil yang terkecil adalah 1, berarti 7. Nilai range ini sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim besar atau kecil, sama dengan min. Teman-teman, sekarang kita masuk ke min deviasi. Jadi min deviasi ini adalah penyimpangan suatu nilai terhadap min-nya atau terhadap rata-ratanya. Jadi nyimpangnya berapa nih dari min-nya? Ini rumusnya, jadi min deviasi adalah sigma atau total dari nilai suatu pengamatan dikurangi nilai min-nya dibagi banyaknya pengamatan. Contoh, ini kasus yang tadi ya, lama rawat di rumah sakit A. Rumah sakit A kita tahu tadi min-nya 3,5, kita hitung min deviasinya. Kita hitung satu-satu dulu. 2, ini pengamatan pertama 2, dikurangi 3,5, ditambah 2 lagi, dikurangi 3,5, ditambah yang ketiga 3, dan seterusnya. Kemudian keseluruhan tadi totalnya dibagi dengan jumlah pengamatan. Jumlah pengamatannya berapa? 10 hari. Maka didapatkan 1 hari. Nah, rumah sakit B dengan melalui proses yang sama, ternyata min deviasinya 1,6 hari. Jadi, walaupun min-nya sama, ternyata penyimpangan terhadap min itu sendiri berbeda. Untuk rumah sakit A 1 hari dan rumah sakit B 1,6 hari. Min deviasi ini juga sangat tersensitif terhadap nilai-nilai besar atau nilai-nilai ekstrim. Ekstrim besar dan ekstrim kecil. Baik teman-teman, kita lanjut ke varian. Tadi sudah min deviasi ya. Sekarang kita lanjut ke varian. Jadi varian itu standar deviasi yang dikuadratkan. Jadi rata-rata perbedaan antara min dengan nilai masing-masing observasi. Rata-rata kuadrat penyimpangan dari masing-masing pengamatan terhadap nilai min-nya. Ini rumusnya sama. Tadi ya, sekarang n-1.
Jadi dibaginya bukan lagi N, tapi N-1 dan atasnya dikuadratkan. Nah, teman-teman, kita masuk ke standar deviasi. Jadi, standar deviasi ini adalah akar dari varian. Tadi kan varian dikuadratkan ya. Sekarang kalau standar deviasi atau simpangan baku itu akar dari varian. Teman-teman, ini harus paham sekali karena standar deviasi atau SD ini banyak sekali digunakan. Jadi, ukuran variasi data yang paling sering digunakan. Kenapa disebut simpangan baku? Karena sebagai patokan luas area di bawah kurva normal. Standar deviasi ini juga lebih menggambarkan variasi data yang sesungguhnya bila dibandingkan dengan range dan mean deviasi. Ini rumusnya ya. Rumusnya gampang, rumusnya yang varian tadi tinggal diakarkan. Jadilah standar deviasi atau simpangan baku dari pengamatan Anda. Nah, ini contohnya teman-teman, ya, yang lama rawat lama rawat pasien di rumah sakit A, minnya tadi kita dapat 3,5. Kemudian variansnya yang dipangkatkan masih ingat kan? Kita total semuanya jatuhnya 1,5876. Sedangkan standar deviasinya ternyata dapatnya 1,269 hari. Sedangkan rumah sakit B ternyata standar deviasinya 2,121 hari. Nggak percaya? Coba silahkan dihitung sendiri-sendiri. Saya tunggu. Sekarang teman-teman ini adalah hubungan varians dan simpangan baku. Varians itu mengukur rata-rata simpangan kuadrat dari nilai tiap subjek atau tiap pengamatan Anda terhadap nilai rata-ratanya. Pada perhitungan, kita untuk varians dan simpangan baku itu menggunakan pembaginya N-1 bukan N. Kenapa? Karena dalam penelitian kita selalu menggunakan sampel. Sampel berarti bukan populasi keseluruhannya. Berarti penggunaan N-1 ini akan mencegah bias atau underestimate bias untuk perhitungan variansnya. Simpangan baku adalah rata-rata simpangan dari nilai tiap subjek terhadap nilai rata-ratanya. Oke, teman-teman, yang terakhir adalah koefisien ovarian atau COV. COV adalah koefisien variasi dari rasio perbandingan antara standar deviasi dengan min-nya. Ini biasanya kalau COV dinyatakan dalam persen. Kegunaan buat apa, Bu? Kegunaannya bila teman-teman mau membandingkan variasi antara dua pengamatan atau lebih. Seperti tadi, rumah sakit A, rumah sakit B, dan rumah sakit C. Kemudian membandingkan variasi dua kelompok data yang mempunyai unit atau satuan pengukuran atau gradasi yang berbeda-beda. Apabila COV-nya lebih besar, maka menunjukkan adanya variasi pengamatan yang lebih besar. Ini rumusnya ya, COV itu SD dibagi dengan rata-ratanya dikalikan dengan 100%. Contohnya, rata-rata berat badannya 4,5 kg, standar deviasinya 5 kg, maka COV-nya adalah 5 dibagi 40,5 dikalikan 100% sama dengan 12,3% ya. Kemudian ini tinggi badannya sekian, hasilnya 7,2%. Oke, teman-teman, saya kira cukup. Untuk contoh-contohnya sengaja di video ini karena keterbatasan upload yang akan menyulitkan bila terlalu banyak. Untuk full PPT teman-teman bisa akses di e-learning 4.0 upnvj.ac.id. Oke, sampai jumpa di forum diskusi di Jimit dan juga di e-learning ya. Assalamualaikum.